Badan Pusat Statistik mengklaim Indonesia sebagai negara bahagia. Kesimpulan itu diperoleh dari survei tentang Indeks Kebahagiaan Indonesia pada tahun 2017. Skor yang diperoleh Indonesia ialah 70,69 pada skala 0 sampai 100. Kepala BPS Suharyanto mengungkapkan nilai indeks tersebut meningkat 1,23 poin daripada 2014 dengan indeks 68,28 poin. Nilai indeks ini diperoleh dari survei terhadap 72.317 kepala rumah tangga di Indonesia yang tersebar di 483 kabupaten kota. 3 aspek dengan kontribusi tertinggi dalam indeks kebahagiaan adalah keharmonisan keluarga, perasaan senang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan tujuan hidup. Temuan menarik lainnya adalah indeks kebahagiaan dengan klasifikasi status perkawinan. Mereka yang belum menikah tercatat memiliki skor kebahagiaan paling tinggi dan baru diikuti dengan orang yang telah menikah. Selama ini BPS sudah merilis indeks kebahagiaan sebanyak 3 kali, yakni periode 2012, 2014, dan 2017. Ya, seperti yang sudah disampaikan di paket berita tadi, kali ini kita akan membahas rilisan dari Badan Pusat Statistik 2017 yang mengatakan bahwa orang Indonesia cukup bahagia. Ya, siang ini kita bahagia sekali ya. Sudah menghadirkan narasumber juga, ada sosiolog Imam Prasojo dari Universitas Indonesia dan juga Harmawanti Marhaini, Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS RI. Selamat siang, Bapak Imam dan juga Bu. Selamat siang. Yang paling pertama yang kita tanyakan adalah hasil rilisan dari BPS ini seperti itu, bahwa masyarakat Indonesia sekarang jadi golongan atau masyarakat yang hidupnya bahagia seperti itu. Apa poin-poin atau indikator penilaiannya dari survei atau dari kuesioner itu yang dilakukan oleh BPS? Ya, terima kasih Mbak Cakri. Jadi BPS menghitung indeks kebahagiaan berdasarkan 3 dimensi. Yang pertama yaitu adalah kepuasan hidup, itu life satisfaction. Kemudian perasaan atau afeksi, dan juga yang ketiga adalah dimensi makna hidup atau eudaimonia. Dan ketiga dimensi itu kita merujuk dari OECD. Dan hasil dari penghitungan indeks kebahagiaan yang sudah kita rilis sebenarnya yang rilis pertama itu adalah studi, kemudian yang kedua di 2014 dan 2017 kemarin. Jadi pada tahun 2014 kita menghitung indeks kebahagiaan hanya menggunakan satu dimensi, yaitu kepuasan hidup saja. Sehingga bisa dikatakan hasilnya ada peningkatan dari 68,28 ke 69,51. Jadi kalau tadi judulnya bahwa masyarakat Indonesia semakin bahagia, dari pengukuran kita betul. Oke, ya, berarti berkembang dari tahun yang lalu. Ada peningkatan. Kemudian dengan perkembangan teori dan juga OECD sudah mengadopsi 2 dimensi yang lain, yaitu afeksi. Jadi kita memandang bahwa kebahagiaan itu tidak hanya dari kepuasan hidup saja, tapi ada hal-hal lain, yaitu perasaan, feeling, perasaan, dan juga bagaimana orang memaknai hidupnya. Dan 2 dimensi yang baru itu kita tambahkan di dalam pengukuran indeks kebahagiaan di tahun 2017. Tapi yang untuk poin dimensi perasaan ini kan mungkin susah untuk digambarkan. Dari pertanyaan kuesionernya digambarkannya seperti apa tuh Bu Wanti? Baik Mbak, jadi untuk dimensi kebahagiaan kita sebenarnya ada 3 pertanyaan. Pertanyaan perasaan riang, perasaan gembira, kemudian juga perasaan tidak tertekan, perasaan cemas. Jadi semua indikator yang kita hasilkan dari survei, jadi kita surveinya itu kita namakan survei pengukuran tingkat kebahagiaan. Dilakukan di bulan April 2017, sampelnya tadi sudah disampaikan sekitar 72.000, kemudian di seluruh Indonesia. Nah, setiap pertanyaan itu kita menanyakan ada skalanya, ada skala 0 sampai 10. Jadi responden kita tanyakan kira-kira seberapa riang dalam kehidupan sehari-hari. Dia memilih, saya ada di skala 5, 6, atau 1 sampai 10 itu ya? 0 sampai 10. 0 sampai 10. Nah, sebelum itu sebenarnya sebelum kita menanyakan ke masing-masing pertanyaan, biasanya kita ada semacam pertanyaan pendahuluan. Misalnya untuk kita juga akan menanyakan seberapa puas terhadap pendidikan misalnya. Kita akan tanyakan dulu pendidikannya apa, pernahkah mendapatkan keterampilan, dan beberapa pertanyaan, sehingga responden sudah terbawa
imajinasinya atau tentang apa yang akan ditanyakan, kemudian di akhirnya akan kita tanyakan, oke, conclusionnya seberapa banyak atau seberapa puaskah terhadap pendidikan misalnya dari skala 0 sampai 10. Jadi dari 3 dimensi kita membagi menjadi di dimensi kepuasan hidup itu ada subdimensi kita sebut. Yaitu jadi kepuasan hidup, kita melihat kepuasan hidup yang individu. Itu indikatornya, kita sebut indikator, ada 5 indikator. Pertama pendidikan, kesehatan, seberapa puas terhadap pendidikan, seberapa puas terhadap kesehatan, kemudian income, kemudian terhadap pekerjaan yang sekarang dijalanin, dan yang terakhir terhadap kondisi rumah. Di sisi lain ada satu dimensi lagi di kepuasan hidup itu terhadap yang kita sebut sebagai kepuasan hidup sosial. Itu isinya adalah tentang keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial dengan masyarakat sekitarnya, kemudian kepuasan terhadap keadaan lingkungan, dan juga kepuasan terhadap kondisi keamanan. Jadi itu kepuasan hidup. Dan itu semuanya kita tanyakan dengan kita sebutnya skala ladder, 0 sampai 10. Jadi sebenarnya untuk sampelnya Bu, di umur berapa masyarakat? Sampelnya adalah kepala rumah tangga ataupun pasangannya. Jadi kita mendatangin sebenarnya orang dewasa ya? Iya, orang dewasa 75.000. Sebenarnya target kita 75.000, tapi yang respon sekitar 96%, sekitar 72.000. Dan kita tidak ada penggantian sampel kaitannya dengan penghitungannya nanti untuk weightingnya. Dan sebar untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Seperti itu ya. Ada kecenderungan nggak kira-kira dalam pengambilan sampel dan pengambilan keterangan ini? Mungkin orang memberikan keterangannya itu dalam euforia. Oh, ini lagi ditanya soal kebahagiaan, ya udah kita bahagia-bahagia saja menjawabnya. Atau mungkin pas dikasih kuesioner sedang murung, sedang bete gitu, Bu, nanti akan mempengaruhi tidak akhirnya nanti kan? Mungkin ada pengaruhnya, tapi sehingga kami dalam melakukan surveinya, kami biasa di BPS itu pada saat kita menanyakan kebahagiaan, kita tidak akan langsung menyatakan, oh kami akan mengukur kebahagiaan gitu. Jadi sebenarnya kita bertanya, sehingga orang tidak dalam euforia itu ya. Dan seperti tadi saya contohkan, misalnya pada saat kita menanyakan kepuasan mereka terhadap pendidikan yang mereka terima atau peroleh jalanin, itu dimulai dari pendidikannya apa ya Pak? Ada pengantarnya. Ada pengantarnya, sehingga jadi bagaimana? Apakah puas dengan pendidikan yang ada? Tolong deh dilihat kalau kita punya skala 0 sampai 10 ada di mana ya. Jadi memang tidak langsung bagi apa tidak, walaupun di akhir kuesioner kami tetap ada pertanyaan. Secara umum overall seberapa bahagia dari tadi kita juga sama pakai. Jadi semuanya dengan skala ladder 0 sampai 10. Baik. Kalau kita lihat Jakarta, mungkin satu sampel aja kota Jakarta, kayaknya hidup bahagia di Jakarta itu tuh sulit untuk didapatkan. Gitu ya, kemacetan, misalnya orang kerja itu macet, kemudian ya mungkin beberapa waktu lalu kita tahu angka bunuh diri juga lumayan tinggi misalnya di Jakarta. Pak Imam, apa sebenarnya makna bahagia yang kemudian kalau misalnya kita lihat dari kuesioner yang juga Anda pegang itu mungkin apa? Apakah memang connect apa yang kemudian dirilis oleh BPS dengan keadaan masyarakat kita? Ya, pertama saya menghargai ya upaya seperti ini karena kalau di tingkat dunia ini sebenarnya kayak Bhutan itu sudah berusaha untuk mengukur dimensi lain, karena selama ini kan yang namanya ukuran itu selalu bias ke ekonomi, ya GNP, Gross National Product misalnya. Tapi di Bhutan itu mempromosikan misalnya Gross National Happiness, seberapa jauh orang itu bahagia. Nah, tapi memang dimensi subjektif ya, orang bahagia, orang cemas, orang khawatir, itu kan dimensi yang sangat subjektif. Nah, saya tidak ingin masuk ke dalam perdebatan antara positivistik dengan yang yang lawannya itu ya, yang selama ini mungkin sebuah dimensi subjektif seperti ini digali bisa dinilai dengan sebuah kuesioner. Nah, tentu itu pertanyaan yang saya kira hingga hari ini menjadi sebuah perdebatan terus-menerus gitu. Nah, tetapi memang kalau kita, ambillah kita mengikuti apa yang sedang dipakai ini, yang pakai
paradigma positivistik. Tentu teman-teman di sana ya, di luar sana yang tidak percaya ke sini udah langsung tutup mata, sudah mana mungkin itu kayak gitu kan, kira-kira gitu. Tapi Antara oke, kenyataan saya dengan yang dirasakan seperti itu kan. saya masuk ke oke lah, let's stick dengan ini, mari ngikuti ini. Nah, pertama secara kultural ya, orang Indonesia ini kan doktrin agama kita harus pandai mensyukuri nikmat gitu kan. Walaupun itu kan, apalagi diancam kalau kau tak pandai, kalau nggak pandai mensyukuri, sejujurnya azab Tuhan itu pedih misalnya gitu kan. Kalau yang pandai mensyukuri nikmat maka akan ditingkatkan apa kenikmatannya gitu. Jadi di sini kalau ngaku nggak bahagia sama saja juga mensyukuri nikmat. Itu ada pengaruh juga bayang-bayang gitu. Tapi di dalam tradisi Jawa kan ada juga yang mengatakan ya trimoing pandum lah, sudahlah. Nah itu juga mungkin, nah makanya seperti itu, atau sumeleh, atau nrimo lah, sikap-sikap seperti itu. Nah saya kira overall di sini saya tidak terlalu tidak terlalu terperanjat kalau seandainya nilai yang dipilih itu 7 rata-rata gitu kan. More or less gitu. Kalau pakai bahasa angka yang paling netral di tengah-tengah. Ya, katanya kalau ada pilihan tidak bahagia, cukup bahagia, tidak bahagia, atau sangat bahagia kira-kira. Nah itu di tengah gitu loh, antara yang cukup bahagia dengan bahagia lah. Gitu kira-kira di situ. Tapi jarang yang katakan oh saya bahagia sekali atau sangat tidak bahagia gitu kan. Itu bukan kultur Indonesia. Pak Imam, jadi sebenarnya kalau misalnya lihat dari kuesioner ini pasti banyak pertanyaan. Ada berapa pertanyaan Bu Anti? Pertanyaannya sebenarnya total saja. Totalnya, aduh saya nggak hitung ya. Cuma dimensinya ada sekitar indikatornya 19. Tapi dari 19 itu ada beberapa pertanyaan. Dari banyak pertanyaan itu sebenarnya yang paling tepat untuk bertanya mengenai sebahagia apakah seseorang itu, sebenarnya pertanyaan yang tepatnya seperti apa seperti Pak Imam. Tapi ditahan dulu, kita akan lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lansak segera kembali usai. Ya pemirsa, BPS merilis hasil survei pengukuran tingkat kebahagiaan masyarakat Indonesia dari berbagai klasifikasi. Secara umum, indeks kebahagiaan Indonesia di tahun 2017 adalah sebesar 70,69 dari skala 0 sampai 100. Berikut kita simak bersama grafik. Ya, kita lihat ini indeks kebahagiaan Indonesia 2017 berdasarkan wilayah ya. Ini kalau perkotaan 71,64%. Ya. Sementara untuk pedesaan 69,57%. Persen? Poin ya, bukan persen ya. Bukan persen. Bukan persen. Dan ini dihitung dari berdasarkan jenis kelamin. Indeksnya 71,12 poin untuk laki-laki, berarti lebih tinggi, dan perempuan 70,3 seperti itu poinnya. Nah, ini dia berdasarkan status perkawinan ya. Ini menarik, Carlos. Yang belum menikah ini paling bahagia ya. Ternyata seperti itu ya. Nanti kita bahas ini karena ada 71,53 poin. 53 poin. Sementara yang menikah 71,09, sementara yang cerai hidup itu 67,83 dan terakhir cerai meninggal 68,37. Dan yang terakhir, indeks kebahagiaan Indonesia diukur berdasarkan umur. Usia kurang dari 24 tahun lebih bahagia, ada 71,29 poin, sementara 25 sampai 40 tahun 71,13 poin. Untuk usia 41 sampai 64 tahun 70,69 poin, dan yang terakhir ini mungkin usia manula di atas 65 tahun 69,18 poin. Iya. Udah belum menikah, mungkin jomblo, usianya juga Lajang, 24 gitu kan. Itu emang yang paling bahagia itu ya. Tinggalnya di kota lagi. Betul, karena mungkin tidak ada tanggungan. Tapi seperti apa Pak Imam melihat ya, kalau tadi kita sudah melihat itu gambaran dari siapa saja yang bahagia hidup di Indonesia seperti itu tadi. Ya, ini nanti perlu dibahas oleh teman-teman yang lebih ahli lah dalam membaca statistik. Kalau saya melihat secara sepintas, kayaknya indeks ini sangat berdekatan. Apakah itu secara statistik signifikan? Jangan sampai kita salah di dalam mengambil kesimpulan. Kalau beda cuma 0, sekian gitu ya, atau 1.3, 1.4 gitu kan. Apakah itu kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Itu yang menjadi catatan yang pertama. Nah, yang kedua bahwa misalnya tadi yang belum menikah
lebih bahagia. Lebih bahagia. Tapi coba di breakdown, jangan-jangan ini overlapping dengan umur, gitu kan? Nah, karena itu konsisten kan tadi bahwa umur lebih muda kecenderungannya lebih bahagia. Apakah ini karena umurnya ataukah karena belum menikahnya? Ya tentu aja kalau lebih muda kecenderungan belum menikah. Tapi coba Anda critical years ya, kalau terutama buat perempuan maupun laki-laki ya, sama sebetulnya umur 35 belum menikah. Apa iya sama dengan yang masih muda dan belum menikah? Yang Itu kita menikah. juga mempertanyakannya ya. Ya kalau udah mulai umur 30-35 kan mungkin lebih berbeda ya dengan yang masih 24, 20 tahun. Karena memang belum saatnya. Tapi kalau udah umur 40, 50 belum menikah, nah ini mungkin beda ya ininya. Makanya ini saya pengen tahu juga datanya kalau di breakdown berdasarkan umur. Jadi hal-hal seperti itu yang saya kira. Tapi kalau perkotaan dan pedesaan, apakah Itu betul juga orang tipis, perkotaan coba tadi. Tipis jadi ya. lebih Tipis bahagia sekali. dibandingkan di pedesaan? Mungkin kita bisa tayangkan lagi tadi antara perkotaan dan pedesaan. dan pedesaan. Iya, kita bahwa memang kata Pak Imam bahwa kemudian kita perlu cermat. Ini angkanya ini tipis-tipis ya. Beda-beda tipis. Hanya 0, sekian persen begitu ya. Tapi kemudian kalau kita lihat Pak Imam, sebenarnya apa sih faktor yang paling mempengaruhi ketika kalau kita lihat secara sosial orang itu harus hidup bahagia misalnya. Kita melihat kondisi Indonesia saat ini misalnya. Kalau saya melihat ya di Indonesia ini kebahagiaan itu Ini ya, tentu sebelum kita menjawab, ya. tipis sekali ya, 71,64 dan 69,57. Ya, saya nggak tahu yang namanya tipis itu berapa secara statistik itu. Jadi, tapi ya sepintas ini kok Tidak beda jauh marginnya nggak sebenarnya. terlalu Iya, jauh. tidak besar. Nah, tapi kalau di Indonesia itu harus dibedakan ya. Kalau ngelihat dari data ini ya, ambillah kita percaya dengan semua statistik ini. Maka hal-hal yang sifatnya sosial itu cenderung tinggi. Cenderung tinggi ya. Bahkan yang tertinggi ya angka seperti provinsi yang paling bahagia kalau berdasarkan Ini Maluku Utara ya. Maluku Utara dan Maluku. Iya. Nah itu saya menduga itu lebih ke dimensi sosial misalnya. Iya. Tapi itu pun menjadi pertanyaan. Iya. Wilayah ini betul nggak secara sosial antar kelompok itu betul-betul sebuah keharmonisan. Karena kita tahu wilayah itu pernah terjadi Ada konflik. juga. Kita tetapi tahu. secara internal itu dia sangat kuat ya secara internal. Jadi antar apa namanya kampung ya itu bisa jadi. Atau mungkin kalau kita teliti Pak Imam kita bisa lihat misalnya ini kan Maluku Utara, Maluku Sulawesi Utara. Mungkin daerah-daerah yang mungkin pantainya indah begitu ya. Baru kemudian persaudaraan yang dimaksud tadi kehidupan sosial, mungkin keakraban itu satu sama lain. Mungkin di sana terkenal juga dengan budaya pesta yang positif begitu. Ini kemudian mempengaruhi dengan angka-angka yang kita lihat ini. Ya, justru itu. Nah ini menjadi menarik misalnya yang paling rendah dari sini kalau secara global itu Nusa Tenggara Papua dan kemudian Sumatera Utara gitu kan. Apa iya gitu kan? Apa iya dia? Karena kalau Papua mungkin saya bisa memahami ya karena ada kombinasi antara kondisi sosial ekonomi ya, budaya ekonomi ya, dan juga kesulitan lingkungan ya, orang sulit sekali untuk menjangkau sesuatu, menjangkau kondisi kesehatan sehingga bisa difahami lah kalau di situ menjadi sangat rendah gitu. Nah, tetapi di sini saya lihat yang relatif juga sangat rendah itu Jawa Barat, Banten ya. Ini kan di bawah-bawah itu kan, wilayah-wilayah bawah. Tapi yang saya ya mungkin Sulawesi Utara termasuk di atas gitu. Itu nggak terlalu heran saya. Karena di Sulawesi Utara relatif secara sosial baik, ekonomi juga mungkin baik. Gitu. Kondisi alam juga mungkin mempengaruhi juga bisa mungkin gitu loh. Jadi ini banyak pertanyaan buat saya. Ya, tapi kalau kita lihat sepintas sih Pak Imam, apakah kemudian ada match begitu antara faktor ekonomi memang masyarakat yang miskin, misalnya di Jawa Barat itu penduduk dengan jumlah terbesar di Indonesia begitu. Kemudian dia salah satu yang terendah. Match tidak dengan angka-angka ini? Ini kan komposit ya Ibu, ya, cara membuat indeksnya. Jadi tidak hanya satu dimensi. Jadi antara satu dengan yang lain bisa kontradiktif. Gitu. Jadi misalnya satu sisi dia punya kepuasan sosial tinggi, tetapi secara personal atau ekonomi dia rendah sebetulnya karena dia struggle gitu. Nah tapi di sini menariknya, jadi selama ini kan selalu mengukur kalau orang bahagia
ataupun indeks pembangunan itu semata-mata diukur dari prestasi ekonomi. Tapi yang mau ditunjukkan oleh BPS adalah mungkin prestasi ekonomi yang tinggi tidak selalu membawa kebahagiaan masyarakatnya. karena ada dimensi lain. Ya, dimensi misalnya income Anda tinggi, tetapi akses terhadap kesehatan rendah. Nah, income Anda tinggi, akses kesehatan tinggi, tapi sama tetangga hubungan sosial sosial kurang baik, gitu kan? Ke personalnya bahagia exactly, gitu lah. Anda tinggi, income tinggi, terus pendidikan tinggi, pergaulan sosial tinggi, tapi di keluarga berantakan, sehingga kurang bahagia. Jadi ini dimensinya, range-nya harus diukur secara ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam sebuah grafik, dalam satu orang ukurannya itu bisa di sini tinggi, di sini rendah, di sini tinggi lagi, sini rendah. Sama gitu variatif jadinya seperti itu. Sangat variatif lah. Ini mempengaruhi di dalam kebijakan pembangunan, saya kira yang. Kita tanya ke Bu Wanti. Bu Wanti, memang semua sudah terakomodir apa yang disampaikan, bahwa memang kita pastikan bahwa semua indikator itu digunakan sehingga kemudian mendapatkan hasil ini. Gitu. Ya, makasih Mas. Jadi apa yang disampaikan Pak Imam sebenarnya kita melihat sebenarnya benar ya, bahwa kita berawal dari bahwa selama ini kita mengukur kesejahteraan itu dari ekonomi. Dan kita mulai kemudian ada Amartya Sen ke Human Development Index. Kita bergerak ke situ. Nah, berikutnya, apakah dengan jaminan bahwa kualitas pembangunan manusia itu tinggi, apakah manusianya itu otomatis sudah well-being-nya sudah bagus atau belum? Nah, ini indeks kebahagiaan itu, jadi seperti yang disampaikan Pak Imam tadi, memang benar, kita mempunyai 19 indikator. Indikatornya itu bisa satu orang itu, misalnya saya dan Pak Imam, satu sisi Pak Imam mungkin untuk kepuasan hidupnya yang personal sangat tinggi, beda jauh dengan saya. Kemudian di sisi afeksinya, perasaan, feelingnya kan kita nggak tahu. Bisa jadi saya lebih tinggi. Memang itulah sehingga. Karena saya kurang bersyukur gitu kan. Misalnya Bapak tinggi lah. Kemudian itu sehingga memang karena kita mempunyai 9 indikator dan 3 dimensi itu, kita kembali lagi buat 3 dimensi sengaja kita gunakan. Pertama kita melihat kepuasan hidup dan itu biasanya kaitannya dengan ekonomi. Kemudian kaitannya dengan hubungan sosial tadi, yang kepuasan hidup sosial. Awalnya indeks kebahagiaan hanya itu di tahun 2014, tadi sudah saya sampaikan. Tapi kita kembangkan lagi bahwa apakah jaminan bahwa kalau hubungan sosialnya bagus, ekonominya dia juga bagus, kemudian pendidikannya bagus, dia akan punya kehidupan yang lebih baik. Kita juga akan harus mempertimbangkan perasaan dia, akumulasi dari sebenarnya perasaan kan evaluasi dari kehidupan selama jangka panjang. Artinya bahwa kemudian apa yang disampaikan Pak Imam tadi, kita mengapresiasi apa yang disampaikan oleh BPS. Tapi ini justru memang kita pastikan bahwa ini indikatornya sangat holistik ya, Pak Imam. Enggak, justru yang saya baca ya dari apa yang dilakukan BPS ini kan gini. Dominasi ukuran-ukuran ekonomi itu seringkali misleading, gitu loh. Ini yang sedang mau disampaikan. Mau kita keluar dari situ. Nah, nanti mungkin ke depan juga harus diukur juga, misalnya dimensi ekologis. Gitu kan? Nanti ke depan supaya ngukur pembangunan kan selama ini ekonom tuh selalu ngomong. Kalau biasanya kan domestik bruto yang diukur begitu kayak gitu-gitu. Ini ya happiness lah ya. Bayangkan Bhutan. Dan juga banyak negara-negara di Eropa ya, itu negaranya kecil, income-nya mungkin nggak sedahsyat negara-negara yang lain gitu ya. Bhutan kan begitu, tapi happiness-nya atau satisfaction-nya tinggi sekali. Nah, dan juga pada saat yang sama life expectancy relatif tinggi. Nah, itu kan artinya indikator bahwa tidak selalu negara itu advance dalam bidang kesehatan, tetapi lifestyle penduduknya menentukan penduduk itu jadi umur panjang. Sesial-sialnya negara adalah sudah dia itu umurnya pendek. Kenapa umurnya pendek? Karena lingkungannya kotor, akses kesehatan. Pokoknya indikator tunggalnya ya dia umur pendek lah gitu ya. Nah, tetapi ada satisfaction yang menjadi penting. Orang tinggal dalam situasi yang menderita, kalau dia ada hubungan sosial yang baik, segala macam. Setidaknya itu membantu dia untuk bisa cukup juga gitu loh. Jangan ini. Nah, terus yang ketiga adalah lingkungan. Kayak di Amerika ini,
dia relatif tinggi life expectancy-nya. Jadi rata-rata harapan hidupnya tinggi. Dan kemudian ukuran dari satisfaction-nya juga tinggi. Tapi dia termasuk negara yang paling rusak alam. Nah, yang paling sial adalah negara sudah umur pendek, rusak alam, warganya nggak bahagia, dan dia ngerusak alam. Baik, kita akan membahas lebih lanjut, Pak Imam. Tahan sebentar, kemudian Bu Wanti. Pemirsa, kami undang Anda juga mungkin yang merasa bahagia atau juga merasa tidak bahagia dan kayaknya nggak cocok dengan apa yang dirilis oleh BPS. Di-sharing ke sini gitu ya. Bisa di-sharing di sini di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Usai jeda kami kembali. Ya, orang Indonesia semakin bahagia menjadi topik kita siang ini, dan semoga Anda pemirsa Berita Satu juga bahagia siang ini, pemirsa. Mari bergabung bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Bahwa kemudian makna bahagia sebenarnya memiliki arti yang berbeda-beda untuk setiap individu. Subjektif sekali seperti yang disampaikan oleh Pak Imam tadi, bahwa bagaimana sebenarnya sebagian masyarakat memaknai arti bahagia dalam dirinya. Berikut kita lihat sebagian komentar masyarakat tentang arti kebahagiaan. Ya, bahagia itu ketika habis gajian, lalu hutang juga sudah lunas, dan yang penting bisa shopping. Saya kalau shopping itu bisa minimal 3 jam loh, Mbak. Bahagia buat saya kalau saya berhasil dalam kerja, karir bagus, gaji juga bagus, bisa hangout dengan keluarga. Ya, begitulah. Bahagia kalau menurut saya sih lebih ke kita bisa lebih menikmati hidup dengan bisa lebih mungkin dengan mengisi hidup dengan jalan-jalan. Kemudian kalau untuk selain ke pribadi, ke keluarga, ke anak saya, pendidikan juga bisa lebih bagus. Saya bahagia itu prinsipnya ada 2. Yang pertama adalah kita punya lebih banyak pilihan sebagai manusia. Jadi pilihan itu semakin beragam. Yang kedua adalah kita mempunyai kebebasan untuk memilih pilihan yang kita suka. Bahagia ya bebas dari ikatan. Bebas dari ikatan. Contohnya? Ya nggak ada ikatan dari siapapun gitu. Saya bahagia sekarang itu bekerja di sini, itu bisa bahagiain orang tua, bisa bahagiain istri dan anak gitu. Iya, bisa membahagiakan orang tua, bisa bekerja itu ya. Itu tadi beberapa lapisan masyarakat. Tapi sebenarnya perlu kita tanya misalnya sama orang-orang yang tinggal di tempat pembuangan air misalnya. Mungkin faktor bahagia itu tuh beda akan lagi. lebih berbeda lagi. Itu tadi karena subjektif pasti memaknai bahagia ya. Ya Bu, tadi kalau dilihat ini nampaknya masyarakat di luar sana sudah menjawab makna bahagianya ini sudah mewakili berbagai macam dimensi ya. Ada kepuasan hidup, memaknai hidup, dan juga ada afeksi, ada perasaan juga seperti itu ya. Jadi sebenarnya apa yang akhirnya BPS poin yang sebelumnya hanya mengacu pada ekonomi dan sekarang sudah lebih berubah seperti itu, karena melihat kondisi masyarakat Indonesia juga semakin beragam variasi, atau seperti apa Ibu? Ya, sebenarnya kan kita menyadarin, sebenarnya awalnya kita sadar bahwa kebahagiaan itu tidak hanya dari sisi kepuasan hidup saja tadi ya, saya sampaikan. Apalagi hanya dari sisi kepuasan personal, bahwa dia secara ekonomi moneter dia bisa mendapatkan pendidikan yang bagus, kesehatan, kemudian income-nya juga tinggi. Kita melihat juga dari sisi yang lain, dari sisi sosialnya. Tapi tadi juga disampaikan bahwa seseorang walaupun sudah terpenuhi kebutuhan personal dan sosialnya, tapi dia kan juga punya perasaan, feeling, yang kita juga, feeling itu kan akumulasi dari evaluasi kehidupannya. Apakah sudah terpenuhi apa yang diinginkan? Kemudian satu lagi yaitu mengenai makna hidup. Apakah dia mempunyai lebih mana hidup itu menganggap bahwa dirinya bermakna atau tidak. Ada yang mengatakan tadi tanpa ikatan itu bahagia saya, bahwa kemudian berarti bebas begitu ya. Ya itu kan mungkin mandiri gitu ya, kan maksudnya seperti itu. Nah, artinya kita sudah mulai bergerak, tidak hanya melihat dari satu sisi bahwa hanya selama kebutuhan itu terpenuhi, tadi yang pertama yang kepuasan hidup personal, kemudian sosial dengan lingkungannya, tapi dia juga melihat di dalam dirinya sendiri apakah ada perasaan-perasaan. Afeksi itu kan sebenarnya berkembang dari hedonisme. Ada yang perasaan negatif dan perasaan positif. Seberapa banyak perasaan positif dan negatif itu mana yang lebih dominan di dalam kehidupan seseorang. Kemudian yang makna hidupnya sendiri, ada penerimaan diri, pengembangan dirinya. Kemudian apakah seseorang itu mempunyai tujuan hidup. Dan saya setuju dengan Pak Imam tadi menyampaikan bahwa kita, kultur budaya kita, masyarakat kita mempunyai agama.
agama kita menyatakan bahwa kita positive thinking. gitu. Nah itu memang ya itulah yang kita ukur bahwa kebahagiaan tidak bisa kita lepaskan dari makna hidup positive thinking. Jadi kalau kita lihat, kalau kami mendefinisikan bahwa seseorang atau suatu masyarakat, satu kelompok dianggap bahagia pada saat dia punya terpenuhilah kebutuhannya kepuasan hidup. Individunya, kemudian secara sosial dia juga bisa punya hubungan yang baik, dan dia juga punya perasaan yang positif terhadap dirinya. Itu bisa dan dikatakan, kemudian positive thinking, dia memanai, dia jelaslah tujuan hidupnya, kemudian dia juga menerima apa yang itu. Dan sebenarnya ini kalau kita lihat, kita breakdown indeks kebahagiaan ini menurut karakteristik demografi, sebenarnya sangat menarik. Pada saat kita membagi menurut tadi kota desa, kenapa di kota itu kebahagiaannya menjadi lebih tinggi. Kita lebih baik, orang selalu berpikir enakan tinggal di desa gitu ya. Lebih nyaman, lebih nyaman. Tapi ternyata dari data yang kita kumpulkan, seluruh indikator itu menunjukkan lebih tinggi di kota. Di desa hanya mengenai kepuasan terhadap lingkungannya, kepuasan terhadap keamanan, juga hubungan sosial. Sementara untuk perasaan pun orang desa tidak lebih tinggi dari orang desa, orang kota. Dan tadi Pak Imam juga menyatakan apakah ini secara statistik signifikan, Pak? Kami melakukan uji secara statistik. Memang angka boleh beda dikit, tapi secara metode statistik itu sudah holistik sekali. Iya, antara kelompok. Itulah hasil yang didapatkan. Bu Wanti, tahan sebentar. Pak Imam, nanti saya punya pertanyaan sebenarnya. Apa kemudian ini kan kita mengacu pada kebahagiaan Indonesia. Pendapatnya adalah subjektif dari personal begitu. Bagaimana kemudian kita melihat lebih luas tentang objektivitas itu sendiri. Usai jeda, pemirsa tetap bersama kami di Lunch Talk. Ini harapan sebenarnya orang Indonesia semakin bahagia, amin, begitu ya. Kita ke Pak Imam, langsung Pak Imam, bahwa kemudian ini kita lebih lihat ke persoalan besarnya adalah Indonesia. Tapi ini hasil rilis dari BPS ini adalah subjektivitas dari masing-masing personal. Bagaimana kita melihat sisi objektifnya, kemudian apa yang harus kita tingkatkan sebenarnya? Jadi ukuran seperti ini, walaupun tentu masih banyak kelemahan ya, tapi ini sebuah upaya ke depan ya, melangkah lebih jauh ya. Kalau apa yang kita baca, ibarat seorang dokter yang mendiagnosa pasien ya. Kalau pasien yang diperiksa itu hanya satu dimensi, maka nanti resepnya juga akan satu dimensi. Kurang gitu ya. Nah, oleh karena itu kita nih, saya kira spiritnya dari apa yang dilakukan BPS ini, pertama tadi udah dikatakan terlalu bias ekonomi, sehingga kebijakannya juga kebijakan ekonomi. Nah, kita tahu di dunia ini juga pernah dikembangkan quality of life ya, kualitas hidup. Tapi lagi-lagi dimensinya objektif, misalnya kualitas hidup diukur dari kematian bayi, ya. Kalau kemudian kualitas hidup dikaitkan dengan income, gitu, personal, gitu kan, bukan lagi negara dari global itu. Nah, ukuran-ukuran kesehatan, pendidikan segala macam itu adalah perkembangan yang lebih baik daripada ukuran-ukuran ekonomi yang sifatnya makro. Nah, ini mau lebih mikro lagi nih. Tidak hanya kaitannya dengan pendidikan orang per orang, kesehatan, tetapi ke dimensi perasaan, ke dimensi kepuasan yang sangat-sangat subjektif. Sehingga nanti ukuran-ukuran ini ya akan juga menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah. Apa sih yang membuat orang bahagia? Ternyata tadi hubungan sosial harus diperhatikan. Nanti secara fisik mungkin perlu kebun-kebun atau taman-taman interaksi. Di Jakarta, di Surabaya sudah ada ya. Di Jakarta ada RPtra, di Surabaya juga sudah mulai ada taman-taman. Karena di situ orang itu kebahagiaan itu tumbuh. Nah, nanti ke depan ukurannya lebih tegas lagi. Adalah gimana kaitannya dengan pelestarian alam. Kaitannya dengan kita bertanggung jawab ke depan. Nah, ini ukurannya lain lagi. Nah, jadi kalau itu dilakukan, mudah-mudahan hasilnya akurat dan kebijakannya tepat. Kebijakannya lebih bervariasi. Sekarang ini tersesat di dalam kebijakan-kebijakan yang bias ekonomi. Gitu, kira-kira gitu. Pak Imam. Terakhir Bu Wanti, silakan. Makasih Pak. Jadi hampir sama sih sebenarnya kesimpulan. Jadi pertama yang saya garis bawahi bahwa indeks kebahagiaan ini melengkapi indikator-indikator yang sudah ada, bukan menggantikan. Melengkapi, kita mempunyai indikator-indikator objektif seperti
GDP, kemudian indeks pembangunan manusia. Nanti semakin diperbanyak ya? Ya, ini melengkapi karena ada dimensi-dimensi yang tidak bisa diukur di situ dan itu tentu dan ternyata itu menentukan well-being seseorang atau suatu masyarakat. Contohnya saya memberikan contoh di Jogja. Jogja itu di Pulau Jawa kemiskinannya tertinggi. Tapi kita ukur indeks kebahagiaannya, dia kebahagiaannya tertinggi juga. Pulau Jawa. Nah itu kan sebenarnya kalau kita hanya melihat satu sisi dari sisi ekonomi, padahal ada hal-hal lain yang ada kearifan lokal, ada budaya yang juga mungkin bisa ditonjolkan di situ. Kemudian satu hal lagi yang penting, pada saat kita memahami memaknai indeks kebahagiaan ini, memang lebih baik kalau kita melihat ke dalam, masuk ke dalam 19 indikatornya, masuk ke dimensi-dimensinya, sehingga kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan. Seperti contoh, orang tua itu kebahagiaannya semakin tua kan semakin rendah. Sebenarnya itu kan juga kita sekarang menghadapi bonus demografi. Ke depan akan banyak sekali orang Indonesia yang usia produktif kemudian suatu saat akan menjadi penduduk usia tua. Sehingga kita tahu bahwa kebahagiaan mereka di sisi-sisi manakah kebahagiaan itu yang rendah. Misalnya dari sisi kesehatannya, kemudian hubungannya. Nah itu kalau kita bedah lagi untuk kota desa, kemudian kaitannya dengan status perkawinan, kita melihat bahwa orang yang cerai hidup itu ternyata dia mengalami permasalahan dengan hubungan sosialnya. Tapi tentunya singkat saja, waktu kita terbatas Pak Bu Wanti, bahwa kemudian kita berharap ini tentunya akan lebih ditingkatkan dimensi-dimensinya ya, begitu ya. Tidak hanya berhenti di data, tapi juga menghasilkan kebijakan yang justru lebih rekomendasi. Jadi dengan kata lain ini ada satu ya Jok ya. Jadi suami yang punya income tinggi, ya jangan terlalu bangga dulu, lihat dulu bahagia nggak istrinya, gitu loh. Walaupun kita income-nya itu rendah, juga nggak usah kecil hati. Bisa nggak membahagiakan istri? Kan itu dimensinya nggak cuma ekonomi loh. Persoalan batin begitu ya Pak Imam. Pak Imam dan Bu Wanti, maaf sekali lagi waktu kita terbatas, kita harus menyudahi Lansok untuk hari ini, dan pemirsa Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi @berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Nantikan Lansok setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih.